Saya ingin jadi polisi. Dia pengen sekolah yang tinggi. Bapaknya jangan suruh mulung lagi. Kalau buat saya sih nomor satu pendidikan. Biar nggak kayak seperti saya begini, mulung apa gitu. Biar anak ada leluasa ke depannya. Dia juga pernah dihina sama teman-temannya, diledek. Mak, katanya anak tukang pulung, katanya ini. Biarin aja. Tapi kan kalau di sekolah, duduknya sama. Belajar juga sama. Dia pengen seperti anak-anak lain layak. Jadi dia pengen merubah hidupnya. Biarpun orang tua saya pemulung, saya tetap bangga dengan mereka. Saya yakin pasti bisa jadi polisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inna ilaikum mursalun la illam ta'tahu lanarjumannakum wa la yamassannakum bima yakabun. Kalau pagi-pagi ya ngeberesin tempat tidur, ngegulung kasur, terus nyusun bantal sama ngelipat spray. Apa yang terjadi jika cahaya matahari mengenai suatu benda? Akan terbentuk bayangan. Habis sholat, yang ngebantu nyuci piring kadang-kadang. Kalau enggak, yang ngajarin adek, ngerapihin buku, ngebantuin ini ngisinya gitu. Kadang kan dia nggak bisa nanya, terus dia itu ya dibantu, ditanya lagi gitu. Dia itu nanti lama-lama dia bisa. Udah selesai? PR-nya udah siap. Mau mama bantu apa gimana? Benar. Awas, jangan nyampe ketinggalan. Terus nyiapin buku aku sendiri sambil ngerjain PR. Habis itu bantuin mau masak. Ya, habis itu kadang suruh motongin sayurnya, ulek, cabai. Kayak mana mau main bolanya itu ada. Ya gitu, bantuin ibunya, bantuin adiknya ngerjain PR, paling nonton berita, udah. Udah. Iya. Waalaikumsalam. Habis bantuin ya ke Sanggar. Ke sono berangkat lewat atas, lewat rel. Nah itu nanti kalau kereta ya turun lagi ke pinggir. Nyampe sono jam 8 lewat. Kadang jam 8 pas. Dulunya sih pertama Kak Yanti datang, terus nyuruh aku sekolah TK. Kata mama, Yana udah sekolah SD. Kelas berapa? Kelas 2. Terus ya udah disuruh les. Papa saya tukang pulung, terus narik sampah.
Beliau yang mencari nafkah untuk keluarga. Bapak itu sosoknya kerja keras, terus nggak kenal lelah. Dia untuk mencari nafkah, untuk membutuhi kehidupan sehari-hari. Saya sayang sama Bapak. Bapak yang udah ngebiayain aku sekolah. Kalau bisa sih kata Bapak, jangan nyontoh Bapak, mendingan belajar terus kalau bisa ngelebihin dari Bapak, jangan kayak gini. Jangan malu punya Bapak gembel. Gitu. Kita terus bekerja keras, kalau ada kemauan pasti kita kecapai. Yang penting kita halal. Kita harus melihat ke depannya. Yang penting kita bisa sekolah, bisa mencapai cita-cita. Kalau dia malu mungkin dia tutupin. Orang tua kamu mana? Kadang bapaknya lagi bawa karung, dia saling cium tangan pulang sekolah, mau berangkat sekolah, cium tangan sama bapaknya, temu di jalan. Saya terjun dulu ke lingkungan dulu, ke masyarakat. Saya lihat orang-orang yang di jalan, perbandingin gimana kalau seumpama kamu seperti itu. Gak bisa sekolah, gak bisa baca, gak tahu apa yang diajarin guru, orang tua, atau lingkungan. Itu orang hidup bebas, gimana hidupnya, enak enggak? Dia bisa berpikir sendiri deh, gimana pedihnya, gimana hinanya orang yang enggak punya pendidikan itu. Kalau enggak punya ijazah itu gitu susah, kesana kesini cari itu susah. Biar dia gedenya nggak malu, nomor satu. Terus keduanya biar tanggung jawab sama keluarganya. Kalau mama sih ibu rumah tangga yang selalu menyayangi aku, terus sama adikku. Mencari nafkah juga kalau bapak lagi sakit. Jadi berganti posisi. Sekarang ya saya usahain gimana caranya supaya anak saya itu bisa sekolah, supaya anak saya itu layak lah kayak anak-anak yang lain. Ya sekalipun sehari kita nggak makan, nggak mungkin kita mati kan. Benteng ini. Jadi kalau seumpama sehari kita nggak makan itu wajar, ya kan, hal yang wajar. Tapi kalau anak nggak ada pendidikannya sama sekali, nggak ada pengetahuannya, mau sampai di mana? Mau sampai kapan ini anak? Ya alhamdulillah anak-anak kalau seumpama nggak ada uang jajan apa dia juga ngerti, maklumin. Seumpama sepatunya bolong apa, kita bilang sabar, dia juga ngertiin. Ya nanti kalau seumpama dia diajak mulung, apalagi anak-anak seumuran dia banyak yang kasihan, Mak. Jadi banyak yang ngasih. Jadi dia pikir, cari duit itu gampang, buat apa saya sekolah, gitu. Saya nggak mau yang itu. Biarin cukup orang tuanya aja yang begini. Kayaknya waktunya sudah masuk untuk kita sholat asar. Kita nanti sholat asar. Berapa rakaat sholat asar, nah? 4 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya belajar, meskipun nggak ada bukunya saya minjem sama guru saya, terus akhirnya dipinjemin. Nah saya belajar tuh tiap pulang sekolah, terus kalau les dibahas. Sebelum negara kita merdeka, dulu kita dijajah oleh Belanda. Berapa tahun? 50 tahun.
Supriyana kalau di kelas itu anaknya aktif ya. Dalam pelajaran dia selalu bertanya. Kalau dia tidak tahu terus dia juga aktif dalam menjawab ya. Nilai akademiknya satu semester yang lalu dia peringkat ya. Itu yang paling menonjol pelajaran IPA dan matematika. Kalau prestasi dari kelas 1 itu termasuk 3 besar, 5 besar. Jadi kan ini dikasih lembaran soal. Terus aku ngisinya yang IPA. Udah diisi yang IPA. Terus dikasihin dah. Nah, katanya mau nggak nih lomba IPA sains? Aku mau aja Bu, kata begitu. Persiapannya 5 hari. Di 5 hari itu saya belajar terus saya mengulang yang saya baca dan saya pelajari. Seumpama dia matematika kurang paham, kita ajarin. Ini rumusnya begini, ini begini. Nanti di sekolahan dia nggak ketinggalan sama teman-temannya yang les, yang lebih tinggi dari dia udah dipelajarin. Dia nggak malu. Nggak malunya kenapa? Dia bangga punya orang tua biar pemulung, tapi dia materi yang diajarin nggak jauh. Terus mama juga support terus ya nak. Udah itu baru Yana mempersiapkan diri untuk Olimpiade Sains. Kita akan latihan PBB, baris berbaris. Mulai. Olimpiade Sains ya nasional, dia kemarin dapat peringkat kelima mewakili sekolah ini. Ya alhamdulillah kata gurunya baik, bagus. Dia juga siswa teladan di sekolahannya. Itu yang ini. Dia nggak pernah telat, dia selalu disiplin. Itu yang dibanggain sama gurunya. Dia juga pernah dihina sama teman-temannya, diledek. Mak, katanya anak tukang pulung, katanya ini. Biarin aja. Tapi kan kalau di sekolah, duduknya sama. Belajar juga sama. Gurunya juga sama. Apa yang jadi berbedanya? Termasuk anak pintar, nggak minder gitu. Walaupun dengan keadaan yang dia ada dalam dirinya. Min nakhini Kalau habis ngaji ya makan bareng sekeluarga. Udah itu baru nyambung sholat isya. Kalau habis sholat isya belajar dulu sebentar, buka-buka buku, terus ngerjain PR yang gampang. Udah itu main sama bapak, main catur. Kalau nggak catur ya main sama adek. Iya, harus semangat karena kita hidup. Hidup itu bukannya kita kecil aja, pasti ada tuanya. Kita punya anak pasti usononya ke depannya. Justru itu kita ngasih contoh sama anak. Ngajak anak itu, kita jangan cuma cerita. Kita bawa apa yang kamu lihat. Dia kan punya pikiran sendiri, punya potensi sendiri.